Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Dewi Sri Mulyati, Ismawati, Ita Rosita Nur, Masliah, Maulina Nur Afifah, Sari Lestari, Maria Gabriela, Tiara Pratama, Nida Arifah, M. Farhan Sukron. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mata kuliah komunikasi dan negosiasi dengan tema konsep komunikasi dalam pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, MPD. Konsep komunikasi dalam pendidikan meliputi pendidikan sebagai proses komunikasi, komunikasi dalam proses pembelajaran, teknologi komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi dan media dalam pendidikan dan pembelajaran. Konsep komunikasi dalam pendidikan. Kata komunikasi berasal dari kata Latin cum, yaitu kata depan yang berarti dengan dan bersama dengan, dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata itu terbentuk kata benda, communion, yang dalam bahasa Inggris menjadi communion, dan berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, hubungan. Untuk komunio diperlukan usaha dan kerja. Dari kata itu dibuat kata kerja communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian kepada seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan seseorang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan, atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Pendidikan sebagai proses komunikasi. Menurut Kamus Besar Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai proses cara pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan oleh para ahli pembelajaran didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, knowledge. Pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, slavin. Pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman. Yang ketiga, munif khotib. Pembelajaran atau pendidikan adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Pendidikan yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi. Motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. Komunikasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Melalui proses komunikasi, pesan dapat diterima, diserap, dan dihayati penerima pesan. Maka, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses komunikasi, perlu digunakan sarana yang dapat membantu proses komunikasi. Komponen yang terdapat dalam pembelajaran sebagai komunikasi adalah: 1. Pengajar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi pesan atau komunikator. Kedua, pembelajar sebagai penerima pesan. Yang ketiga, materi pelajaran sebagai pesan. Yang keempat, alat bantu pembelajaran sebagai saluran atau media pembelajaran.
Terakhir, ada faktor lain dalam pembelajaran adalah umpan balik yang manifestasinya berupa pertanyaan, jawaban, dan persilangan pendapat baik dari pembelajar maupun pengajar. Teknologi komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, tidak digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user atau siswa untuk membantu pelajaran. Misalnya, dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. 2. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi, seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer. 3. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Pemanfaatan teknologi dan media dalam pendidikan dan pembelajaran. Teknologi memiliki 3 fungsi atau manfaat utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user atau siswa untuk membantu pembelajaran. Kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau SKIM. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Kesimpulan, komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal. Komunikasi dalam pendidikan merupakan komunikasi ataupun interaksi yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Bahkan ia sangat besar peranannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang bersangkutan. Sekian pemaparan dari kami. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, hari ini guru akan mengenalkan kepada kalian bangunan. Nah, salah satunya ini teman-teman. Ini berbentuk lingkaran. Warna apa teman-teman? Siapa yang tahu? Ya, pintar. Teman-teman semua anak yang hebat. Ini bangunan berbentuk lingkaran yang berwarna kuning. Baik, selanjutnya ini bangunan yang berbentuk segitiga. Pintar. Warna apa